Boleh, biar boleh. gak ngantuk nih. Siapa Assalamualaikum. ini? Pernah naik ya? Ya, pernah. Pernah naik. Ini yang di Bogor kan? Bukan Tasikmalaya, Kang. Oh di Tasik, ya sorry ketukar. Kamu Gimana kemana teh? dong nggak jauh? Kenapa hari ini Tasik ya, terus Ciamis, Banjaran, Tasik lagi gitu. Alhamdulillah, terima Algoritma kasih Kang Tasik Abu. ini. Terima kasih Kang Aja sudah Ternyata namanya dibacain. sama Widiawati. Iya, iya. Iya, ini baru udah beberapa kali pernah naik. Baru kedua kali ini. Oh baru kedua kali, oke. Mangga teh, silakan gimana. Enggak, aku cuman mau bilang terima kasih ya. Jadi apa? Mau testimoni kali ya. Mangga. Yang lalu tuh soal aku penyakit kali ya, gitu. Nah, emang apa sih? Maaf ya, tapi bukan aku mau kayak ujub gitu Kang, bukan ya. Tapi lebih ke aku ngerasa bahwa aku harus membagi ini sama temen-temen gitu. Tapi nggak Boleh, maksa juga. Yang penting kan boleh ngebagi apa? udah ngejalanin Kang ya, udah melampaui gitu. Jadi yang lalu kan aku cerita kegagalan aku, rumah tangga aku, terus sampai aku penyakit ya kan, aku hampir divonis kanker kayak gitu kan. Lalu aku sembuh gitu kan, sembuh alhamdulillah gitu kan. Dengan apa? Dengan aku cara memaafkan ya kan ya waktu itu kan. Aku tuh kan orangnya malas berdebat gitu ya. Jadi Betul. maunya damai gitu. Kita kan nggak boleh ya kita damai terus tapi hati kita mangkel gitu kan. Nah, di situ terus aku juga diuji sama anak-anak aku karena kegagalan aku ya kan. Jadi kayak dibenci sama anak aku paling besar gitu kan. Jadi aku tuh kayak belajar Kang Abu bilang melepaskan kemelekatan ya kan. Aku kan sayang banget sama anak gitu kan. Nah, aku praktekin semuanya sampai di mana anak aku tuh kayak udah mau pulang ke Tasik yang udah 2 tahun tuh nggak pulang-pulang gitu kan. Nah, terus kan Kang Abu bilang kalau kita masih belajar ya kan, semua tuh kan kita terus belajar tuh nggak ada habisnya kan, ya kan ya. Tuh. Jadi nggak ada ujungnya gitu. Nah, saya itu kemarin kebetulan mungkin nggak tahu energi saya lagi low atau memang saya lagi menebus segala dibersihkan gitu ya, dibersihkan diri aku gitu. Aku hilang motor gitu Kang, aku hilang motor gitu dengan cara yang tidak baik lah ya gitu. Tapi kan menurut aku tuh marah ya Kang. Tapi di saat aku sadar bahwa itu memang mungkin bukan rezeki aku, ya kan? Bukan harta aku, semua kan milik milik Allah ya gitu, titipan gitu. Di saat itu aku kayak mulai, ya Allah, kok aku marah gitu. Kok aku bertanya-tanya kenapa, tapi aku ngelepasin Kang. Gitu, ngelepasin. Ya sudah dalam waktu seminggu tuh aku belajar untuk ke netral lagi gitu, nggak sedih gitu Kang ya gitu. Nah, Sama kayak aku, aku juga tiap hari tuh aku tuh ya. Kang, jadi keikhlasan aku mungkin, maaf aku nggak mau juga ujub ya. Di saat aku ngelepasin itu Kang, aku nggak punya motor, aku nggak punya motor jalan anak sekolah jalan kaki Kang. Aku kan single parent ya kan. Jalan kaki ada 2 minggu. Aku pertamanya kok aku nggak punya motor nih, gimana ya? Panik tuh kan, ya gitu. Tapi lama-lama kan kenapa jadi hati aku malah tenang, gitu. Karena aku tahu itu motor memang ada masalah, tapi aku nggak mau melibatkan masa lalu aku, ya sudah berarti ini jalannya gitu kan. Tahu Kang? Ada seseorang yang nggak tahu ya di sini juga ada tuh temen aku di TikTok menolong aku. Aku kekurangan uang, aku pinjem uang. Aku nggak mau pinjem tapi aku cerita. Aku kan jualan baju kan, aku COD. Aku anterin kan. Tapi aku nggak mau pinjem, tapi dia mau ngasih minjem aku. Aku cerita gitu. Jadi bahwa aku pulang COD-an, aku hilang motor gitu. Ya dibantu nggak banyak, tapi ya itu ngebantu aku. Mungkin aku belum belum bisa punya motor sekarang gitu ya. Itu Benar, Mbak Widya. ya. Ini akunya aku satu, aku dua sih. Saya wenya Kang Abi wenya. Entah nggak apa-apa teh, terus teh. Nah, yang keajaiban keduanya Kang saat aku ngelepasin, aku takut sama anak aku marah gitu ya.
marah gitu. Aku hilang motor gara-gara masa lalu aku gitu ya. Aku nggak berani ngomong tuh Kang, tapi dengan ada yang support aku, mau bilang juga sama Kak Andrit nih Oke. sesuatu. Apa? Jadi nggak semua berondong itu jahat Kang. Oh my God. Nggak semua berondong Oh itu gitu. jahat. Tuh, ini kesimpulan baru nih. Pengalaman Kang, gitu ya. Dari keikhlasan itu, seseorang, maaf ya, yang selama ini mungkin nge-support aku. Akang Anjir nggak akan percaya, mungkin saya juga kadang orang nggak percaya, tapi itulah yang terjadi sama saya. Jadi ada seseorang yang deketin aku udah 2 tahun yang lalu, selalu nge-support aku Kang. Maaf Ya. Kang, ngirimin duit dari mulai aku kekurangan apapun, ngasih Kang, tanpa aku minta. Oke. Berarti itu karena, maaf ya, aku nggak sombong, berarti energi aku, kata Kang Abu, kalau kita udah melepaskan semuanya, datang dengan sendirinya, Kang. Gitu. Masya Allah, aku tuh sampai merinding, Kang. Mungkin ada orang yang ngeliat di sini. Malah dia tuh kalau aku nggak Naik punya, dong, naik. Siapa? Pengen tahu ya. yang aku mau Tahu. sharing, ternyata ada di sekian ribu manusia gitu yang baiknya seperti itu. Sampai anak aku tuh bingung, anak aku tuh kan seumuran sama dia. Seumuran, Kang. Gimana? Anak seumuran? Anak aku yang nge-support aku selama ini, yang Ah? aku bilang ada keajaiban Seumuran menolong, gitu. seumuran sama anak aku yang gede gitu. Oke. Seumuran, Kang. Jadi dia masih sekolah kedokteran. Jadi dia ngasih uang ke aku, Kang. Masya Allahnya, dia nyisihin uang dari orang tuanya, ngebantu aku. Tadinya dia suka ngasih gift di TikTok, tapi ketemu aku, ini si Widya yang butuh pertolongan, gitu loh. Masya Allah Kang, udah mau 3 tahun aku disupport itu. Itu keajaiban bukan Kang? Aku tuh sampai nangis. Oke. Berarti Allah itu mengirimkan melalui dia rezeki ke aku. Aku nggak minta gitu. Itu sih yang aku pengen sharing, bahwa ketika aku melepaskan itu Kang, gitu kan, melepaskan apapun. Sampai motor kemarin aku simpenin uang dia, selalu kirim ke Dana, aku tambahin Kang. Sampai aku sekarang punya motor tua gitu Kang. Dikasih sama anak aku ya, dikasih sama anak aku, ibu beli motor secukupnya uang, tapi dia tambahin Kang. Satu lagi yang aku mau bilang, aku dibayarin utang Kang, jadi sedikit-sedikit dibayarin utang sama dia itu. Jadi aku cuma mau bilang bahwa manusia itu gak boleh dilihat dari luarnya, dari kulitnya Kang Abu bilang. Jadi aku cuman, apa sih yang harus enggak aku syukurin dari Allah gitu, begitu baiknya gitu. Makanya waktu itu aku bilang kan, aku mencintai hidup. Kenapa? Ya ini didatangkan orang-orang baik kan, kayak temen aku, tahu-tahu datang gitu, bawa aku kena musibah datang, padahal aku hidup bukan di kampung sendiri ya, di Tasik itu, di kampung orang, di kampung mantan aku, tapi datang kan gitu. Jadi itu yang aku bilang selama ini, apa iya ini energi aku yang udah dilepasin gitu Kang. Setiap aku bilang terima kasih sama dia, selalu bilang gini Kang, makasih ya, aku udah dibantu, disupport. Dia bilang apa? Nggak boleh makasih sama aku, makasihnya sama Allah. Berarti ada keikhlasan kamu. Di saat itu Allah itu tahu kamu melepaskan dengan ikhlas. Itu katanya kan. Jadi Keren. dari berapa banyak orang yang aku temuin, aku pernah deket, baru dia yang ngomong kayak gitu kan, gitu. Jadi hampir tiap hari tuh ngasih uang Kang. Aku tuh nggak minta gitu. Apa itu aku, energi aku? Gimana Kang kalau aku menerima terus begitu? Ya, makasih. Kita tepuk tangan dulu Kang. Ini otentik Kang, seru Kang ya, ceritanya menarik gitu. Oke, balik lagi ya Teh. Semua apapun tergantung bagaimana penerimaan kita, tergantung bagaimana niatnya, dan tergantung untuk bagaimana konteksnya. Intinya gini, semua pasti ada konsekuensi kan. Nah jadi semua apapun yang datang ke kita, yang diniatkan apapun, yang penting adalah bagaimana kita siap untuk menerima konsekuensinya. Dinikmati aja Teh, disyukuri. Dan yang paling penting, kalau Teteh terakhir bilang udah belajar untuk melepaskan. Nah itulah yang, ya kalau kita tahu, kalau bebannya lepas tuh, itu tuh sesuatunya bakal datang sesuai dengan kapasitas, gitu aja sih Teh. Nah itu aja. Betul Kang, betul banget. Nah itu yang aku sampai sekarang tuh,
oh ini ya Allah, cara yang katanya orang tuh jangan dikejar, rezeki itu datang sendiri di saat kita mau ngelepasin, mengikhlaskan gitu. Jadi aku sekarang kan nggak punya ekspektasi apa dia itu mau jodoh aku kan, tapi dia itu memberikannya tuh tulus gitu, bahwa ini si dia tuh butuh sesuatu yang harus disupport gitu, entah dari materi, dari apapun gitu. Jadi sampai anak-anak aku tuh bingung gitu, kok bisa ibu kenal sama orang ini, ya kan, sampai detik ini kan udah mau 3 tahun gitu. Itu sih yang pengen aku sampaikan ke teman-teman. Jadi maksudnya di saat kita melepaskan, aku kan apapun itu yang bentuknya positif, dari Kang Abu, dari Ayah Saiful Karim, ya, dari Kak Madaren gitu, aku tuh selalu praktekin. Dan di saat aku praktekin dapet gitu Kang, dapet gitu, sesuatunya tuh dapet. Tapi aku nggak mau ini naik itu karena aku memang sangat ingin menyampaikan ini gitu. Biarpun utang aku masih ada gitu ya, tapi Allah tuh kasih jalan Kang. Aku kan usahanya ya beginilah ya gitu. Jadi tapi Allah tuh kasih jalan yang memang tidak aku ekspektasi gitu. Oh, dari sini nggak ada gitu Kang. Tiap hari ada masuk gitu. Padahal aku nggak minta, nggak apa-apa, nggak berharap gitu ya. Udah, aku ada kebutuhan ini, tahu-tahu ada gitu Kang. Ya Allah, terima kasih banyak ilmunya. Kang Anjrit juga sangat Keren teh, nuhun pisan. Udah berbagi, udah cerita dengan keautentikan itu, dan itu sangat kita ngerasain lah ya bagaimana seorang Teh Widiawati ini bisa menerima sesuatu yang baru ketika melepaskan yang lama dan merasakan hidup lebih lebih bersyukur gitu. Hidupnya lebih enak dalam tanda petik, lebih nyaman karena ada pelepasan-pelepasan yang kemarin udah lama mungkin dipegang digenggam, tapi melepaskan itu justru malah mendatangkan sesuatu yang lebih baru. Hatur nuhun teh. Kita tepuk tangan lagi Kang buat Teh Widya. Kang Anjrit, salam buat semuanya, semangat. Makasih ya Mbak Widya. Nanti aku main ke rumah kamu. Nanti jangan lupa ya, berondongnya kenalin aku ya. Hatur nuhun, sadaya.